Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Uswatun Hasanah, NIM 118333057, Prodi Manajemen Dakwah 5B, Mata Kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan. Dosen Amalia Irfani Dahlan. COVID-19 sosial ekonomi di Indonesia. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek. Jumlah penduduk Indonesia yang terjangkit COVID-19. Warga Indonesia 1.677 kasus positif COVID-19. 1.417 menjalani perawatan, 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh. Warga negara Indonesia yang ditinggal di luar negeri, jumlah korban sebanyak 133 pasien positif COVID-19. Kebijakan pemerintah melawan COVID-19, himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk penanganan COVID-19. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Masalah sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Suekanto 2013. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya 1. Kelangkaan barang, 2. Disorganisasi dan disfungsi sosial, 3. Tindakan kriminal, 4. Melemahnya sektor pariwisata, 5. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. 1. Kelangkaan barang. Beberapa barang menjadi langka di pasaran seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Akibat dari kelangkaan barang ini, masyarakat kelas atas berbondong-bondong menimbun barang dan masyarakat kelas menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkan barang tersebut. 2. Disorganisasi dan disfungsi sosial. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19 hingga menyebabkan masyarakat membatasi sosial mereka. 3. Kriminal. Banyak terjadi pembunuhan, perampokan, pencurian, dan penjarahan yang tak terkendali yang disebabkan banyak masyarakat yang di PHK, kelangkaan barang, dan susahnya mencari nafkah. 4. Melemahnya sektor pariwisata. Akibat dari COVID-19 ini, banyak sektor wisata yang tutup dan sepinya pengunjung sehingga mempengaruhi pada pendapat daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. 5. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sehingga sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga,
mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Suekanto 2013. Banyaknya pekerja yang di PHK dan penghasilan masyarakat yang menurun menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Per Maret 2019 saja, penduduk golongan rentan miskin dan hampir miskin di Indonesia sudah mencapai 66,7 juta orang atau hampir 3 kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan golongan miskin dan sangat miskin. Ironisnya, sebagian besar dari golongan ini bekerja di sektor informal, khususnya yang mengandalkan upah harian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.